merupakan suatu wabah yang tidak bisa dianggap biasa saja. Jika dilihat dari gejala orang yang terinfeksi, orang yang belum paham virus ini akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa. Tetapi, bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia. Penyebaran yang sangat cepat di dunia dan khususnya di negara Indonesia dilihat dari peta persebaran COVID-19 di Indonesia. Kasus positif telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Pemerintah juga menganjurkan jaga jarak secara fisik dan mengurangi kegiatan berkerumunan untuk mengurangi persebaran COVID-19 di Indonesia. Virus COVID-19 yang semakin menyebar di Indonesia, beberapa kebijakan ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia memberikan dampak beberapa sektor di Indonesia. Salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya COVID-19 yang berdampak pada sektor perdagangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Di sisi lain, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang akan bersinggungan secara langsung dengan kebutuhan ekonomi dalam menjalankan kehidupan. Secara umum, COVID-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana yang semula sebesar 5,3% oleh sebagian kalangan memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini mencapai 2%. Para UMKM menjerit akibat pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat, terutama di Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit yang mudah menyebar kapan dimanapun melalui kontak fisik maupun non-fisik. Penyebaran COVID-19 tidak memandang baik itu dari kalangan elit maupun dari kalangan menengah ke bawah. Adanya masalah tersebut mendorong Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Kepulauan Riau terpanggil untuk berkontribusi mendukung program-program pembangunan ekonomi nasional di tengah masa pandemi COVID-19. Melalui program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LP3M, telah kami susun pelaksanaan dan penetapan tahap-tahap kegiatan kuliah kerja nyata atau KUKERTA. Tahun 2021, sasaran KUKERTA yang kami susun berfokus pada usaha penguatan pada pelaku UMKM. Saya, Dian Fahira Nasution, NIM 180254244033, siap melaksanakan kuliah kerja nyata atau KUKERTA gelombang pertama Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahira Nasution, NIM 1802544033 dari jurusan Teknologi Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan dan maksud saya berada di depan kediaman salah satu UMKM yang ada di Tanjung Pinang ini adalah untuk melaksanakan KUKERTA gelombang pertama tahun 2021 yang bertemakan di era next normal, UMKM bangkit, satu mahasiswa satu UMKM. Dengan nama UMKM itu Warung Bude Belalang. Kan nama saya Dian Fahira Nasution dari jurusan Teknologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan saya kesini untuk KUKERTA, yang lebih orang kenalnya dengan kuliah kerja nyata. Nah, dengan kuliah kerja nyata ini kami bertemakan di era next normal, UMKM bangkit, satu mahasiswa satu UMKM. Nah, dari itu saya pengen mengangkat usaha ibu untuk
menjadi lebih maju untuk bisa mendaftarkan perizinan dan supaya bisa mendapatkan nomor izinnya. Dan tujuan saya lagi untuk mempromosikan dan buat dokumenter supaya usaha ibu lebih dikenal orang dan bisa lebih maju lagi. Ini ada surat keterangan kegiatan peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah-Sari. Saya mempunyai usaha makanan dengan nama Warung Bude yang beralamat di Jalan Bandara Baru. Nah, apa latar belakang ibu untuk mendirikan usaha warung bude ini? Untuk membantu perekonomian keluarga. Kapan usaha warung bude ini berdiri? Tahun 2016. Ada berapakah varian yang ibu jual atau ibu buat? 7 varian produk makanan: soto, sop, mie lender, mie kuning, nasi goreng, lontong, gado-gado. Apa yang paling dominan atau yang paling diminati oleh konsumen? Nasi goreng. Berapa modal per hari untuk berjualan? Sekitar 300-an. Nah, dari modal yang 300 itu berapa hasil keuntungan per hari dari penjualan? Hasil bersihnya? 250. Ini usahanya dan ini izin usaha yang telah dibuat kemarin. Di era next normal, UMKM bangkit. 1 mahasiswa, 1 UMKM.